Jadi saya posting tuh, jutaan, 10 hari yang nonton cuma 7 orang. Cenah jutaan ya. Udah, tapi kata mahasiswa tuh, ibu jangan kapok, ibu harus reguler katanya. Ini mahasiswa saya juga yang nyuruh gitu ya. Nah, jadi 3 hari kemudian saya posting lagi. Sampai seminggu tuh konten saya nonton ke 10, 25. Nah, sampai ada jadi konten kedua saya seminggu kemudian itu yang masuk FYP. Jadi waktu itu masuk FYP ditontonnya sampai 99.000 orang. Oh ya Allah, Masya Allah ya. Nah, itulah yang yes, aku akan terus bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast komunikasi Kupas Tuntas Communication Science. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Ira Mirawati. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Saya manggilnya Mas atau Pak ini ya enaknya? Saya Mas saja berhubung masih muda. Oh gitu, ya boleh. Baik. Jadi Ibu Ira ini adalah dosen di Unpad ya Bu? Betul. Fakultas apa Bu? Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Sama-sama yang ini juga ilmu komunikasi. Iya. Saudara kita saudara. Selamat datang di Kampus Budi Luhur. Iya, senang banget saya pertama kali ke sini ya. Bahagia bisa melihat Kampus Budi Luhur. Alhamdulillah. Perjalanan macet Bu? Lumayan ya dari Bandung. Melihat suasana di Kampus Budi Luhur, sejuk di ruangan ini. Tapi tadi juga tidak terlalu panas di ruangan. Baik Bu. Jadi saya penasaran nih Bu. Ibu ini kan sebagai konten kreator. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah arti komunikasi bagi Ibu Ira Mirawati. Mendalami media komunikasi ini seperti apa? Komunikasi digital tentunya. Jadi kalau buat saya tuh ya, karena saya mendalami komunikasi, ngajarnya juga dari mulai pengantar ilmu komunikasi, saya menganggap komunikasi itu bagaimana kita bisa membangun makna antara kita sebagai komunikator dengan pihak lain gitu. Dan kenapa kemudian saya menganggap peran media itu penting dalam komunikasi untuk kalau dia bisa memperkuat pesan kita itu sampai sesuai dengan yang kita harapkan di audiens kita gitu. Jadi kalau buat saya komunikasi itu luas ya maknanya, intinya adalah saya, kamu, kita sepaham gitu ya, gitu, saling memahami. Orang bisa paham apa yang saya sampaikan gitu. Apa yang menjadi inspirasi Anda membuat konten-konten yang saya lihat di TikTok dan juga di Instagram? Ada YouTube-nya juga ya Bu ya? Ada dong, subscribe dong. Boleh, dikasih tahu namanya dulu Bu. Bu Ira Mira Official ya, YouTube-nya. Subscribe ya. Siap. Aduh. Oh ya, jadi ceritanya tuh lumayan panjang Mas. Jadi ini kan mulainya tuh di pandemi tahun 2020. Saya tuh pertama ngonten tuh di awal Juli ya. Sebenarnya nggak niat jadi konten creator, dah tuh saya mah ibu-ibu, astagfirullah ya. Keskolotnya. Nah, jadi saya ngobrol sama mahasiswa. Jadi kebetulan saya itu punya layanan curhat buat mahasiswa yang ada masalah tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Namanya tuh Sobatmu. Terus selama pandemi itu yang curhat nurun. Terus kan saya pikir, wah cakep nih nurun. Berarti kan mereka tidak punya masalah tuh. Tapi kami melakukan survei. Ternyata mereka punya banyak masalah. Cuman jadi waktu itu mereka jadi nggak tahu ada layanan kami karena biasanya kita itu roadshow ke sekolah, ke kampus-kampus nih loh ada layanan ini. Kalau kalian ada masalah curhat. Terus saya ngobrol sama mahasiswa, gimana caranya di masa pandemi kita nggak bisa ke kampus-kampus tapi orang tahu kita punya layanan curhat gitu. Ya ibu pakai medsos dong. Udah kata saya, pakai posting di Instagramnya punya gitu. Wah ibu kudu main TikTok katanya. Di TikTok remaja ngumpul. Setuju. Karena anak muda mainnya TikTok ya. Iya. Soalnya TikTok mulu, kalau nggak Instagram mulu. Udah bukan macam empat mata gitu ya Bu. Iya. Walaupun nanti pada akhirnya kan persuasi empat mata kan seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi waktu itu saya puntennya. Jadi dulu tuh nganggap TikTok tuh kata pertama, coba Mas Onas kebayangnya TikTok zaman dulu bukannya sekarang. Zaman kita melihat TikTok.
Norse. Iya kan, ya kan? Ih, apa sih gitu ya kan, Iya, apa iya, sih iya. gitu. Jadi saya waktu mahasiswa saya bilang gitu udah kepikiran, karena saya belum install TikTok ya, tapi Iya. lama-lama saya merenung kembali ke yang tadi saya bilang komunikasi itu kan, ya kalau tujuan saya mahasiswa, masa saya kekeh di Instagram atau Setuju. pakai media yang saya pakai FB misalnya ya, Ya. ya saya harus coba. Jadi saya mulailah download itu TikTok. Dan apa yang Ibu lakukan itu merubah image TikTok dari yang kontennya isinya goyang-goyang menjadi konten edukasi. Jadi mahasiswa bisa belajar juga. Betul. Jadi mungkin secara nggak langsung juga pada saat nonton konten TikTok, keselip ada kontennya Ibu di situ. Dan relate juga ya ternyata sama kehidupan gua kalau misalnya masih mahasiswa kan seperti itu ya Bu ya. Iya. Dia lagi kuliah, dia lagi puyeng, nemu TikTok yang isinya konten edukasi. Iya. Perihal nggak jauh-jauh dari skripsi kan gitu masalah. Dulunya bukan skripsi. Oh begitu. Jadi awalnya tuh tadi seperti saya bilang, jadi saya cerita tentang masalah remaja. Jadi misalnya, apakah kamu merasa sendirian gitu ya? Apakah kamu merasa orang tuamu tidak memperhatikan gitu-gitu? Tapi sehubungan orang tahu bahwa saya dosen, si mahasiswa, jadi pertanyaannya nanya skripsi. Oh iya, oke. Berarti larinya dulu ke konseling ya, iya, teman-teman ya? Iya benar, Oke. gitu. Menarik Bu. Jadi panjang perjalanannya. Dan kenapa sih Bu memilih media sosial sebagai platform edukasi yang Anda lakukan? Pertama mungkin karena waktu itu ingin banget ya nge-reach audiens yang lebih luas gitu. Selama ini kan kalau sebagai dosen ya Mas ya, kita kan ilmu itu kita ada riset pun kita ke jurnal. Siapa sih yang baca jurnal? Masyarakat umum ya nggak sih? Setuju. Nah, gimana orang bisa dapat ilmu kita juga tanpa kita harus bertemu langsung ya kan, mau nggak mau pakai media sosial gitu. Termasuk tadi kalau saya karena targetnya mahasiswa, gimana caranya saya bisa mencapai broader audience gitu kan ya, mau nggak mau pakai medsos gitu. Awal pertamanya sempat merasakan jenuh nggak Bu? Kan terkadang konsisten itu tuh begitu susahnya ya kan, di luar kesibukan kita sebagai dosen, bikin jurnal, peneliti, konseling mahasiswa, ya kan ada terkadang ada mahasiswa yang tadi konsultasi perihal kehidupannya, perihal skripsinya, perihal permasalahan di dalam keluarganya, seperti itu. Dan menjadi dosen yang bisa terbuka seperti itu dan bisa dekat dengan mahasiswa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Iya betul. Ya, itu. Poin utamanya di situ. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, secara teknis Ibu ini kan sebagai dosen, kok sampai bisa kenal TikTok, Instagram, YouTube itu? Tentunya kan dalam memproduksi sebuah konten kan harus mengenal aplikasi. Iya. Kok bisa? Sementara kalau kita lihat ya yang udah ya, nggak semua dosen itu mau ataupun enggan mempelajari aplikasi semacam itu. Padahal aplikasi itu sangat bermanfaat untuk profesinya sendiri. Betul. Silakan Bu. Jadi saya tuh emang hobi ngulik ya, hobi dan saya merasa memang cepat gitu ya kalau mempelajari sesuatu yang berbau teknologi. Selain bahwa jadi di Unpad itu saya juga bergiat di e-learning Unpad sejak tahun 2013 lah dulu tuh ya. Jadi kalau bikin video tapi bukan yang mengoperasikan ya. Saya udah akrab lah dengan dan termasuk hobi banget mengampanyekan ke dosen-dosen, ayo kita bikin video ajar, ayo posting di sosial media, enggak sosial media kalau dulu, ayo karena kita punya itu kan platform online untuk khusus kampus kan. Jadi di sana diposting videonya, wah itu saya suka kampanye ke fakultas-fakultas gitu ya. Jadi memang udah punya kalau kami menyebutnya tuh pegiat e-learning. Pegiat e-learning. Jadi memang punya passion ke arah pembelajaran digital. Tapi saya juga orang yang tidak terlalu paham secara teknik. Nggak ngerti. Tadi kan kita ngobrol ya gimana sih cara pakai kamera. Jadi saya pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless aja nggak tahu ya. Nah, tapi kalau tentang aplikasi itu tadi, jadi ketika mahasiswa saya, ibu pakai TikTok dong gitu. Jadi download, oh gini caranya. 3 hari itu waktu itu saya bisa gitu ya. 3 hari. Cuman 3 hari. Oh gitu. Bahkan saya baru tahu yang namanya FYP. Allahu Akbar, ada FYP tuh gitu. Nah, terus kata mahasiswa saya ngobrol ya,
ini apa? Ya itu namanya FYP Bu, kalau yang muncul di Ibu. Nah, Ibu tuh nanti kalau di TikTok bisa FYP kayak gitu Bu, jadi ditonton jutaan. Kan, terus yang tadi Mas Onas nanya ya, pernah nggak merasa jenuh? Pernah, di awal aja saya udah ngerasa jenuh. Kan kata mahasiswa saya gitu ya. Jadi Ibu nanti disaksikan jutaan. Apa ya? Jadi saya posting tuh. Mana jutaan? 10 hari yang nonton cuma 7 orang. Cenah jutaan ya. Udah, tapi kata mahasiswa tuh, Ibu jangan kapok, Ibu harus reguler katanya. Ini mahasiswa saya juga yang nyuruh gitu ya. Nah, jadi 3 hari kemudian saya posting lagi. Sampai seminggu tuh konten saya nonton 10, 25. Nah, sampai ada, jadi konten kedua saya seminggu kemudian itu yang masuk FYP. Jadi waktu itu masuk FYP, ditontonnya sampai 99.000 orang. Oh ya Allah, Masya Allah ya. Nah, itulah yang yes, aku akan terus bikin konten. Pencapaiannya adalah 9.000. Ya, dulu 99.000. 99.000. Tapi itu sesudah beberapa waktu ya. Nah, kalau udah pernah sekali FYP, akhirnya ngerasain, oh gini. Nah, itu kemudian bikin lagi gitu. Nggak langsung FYP juga semuanya. Tapi apa ya, bedanya saya melihat konten-konten Ibu tuh natural, tapi memang itulah trennya. Ya, kalau dulu kan kita melihat sebuah video tuh yang editingnya bus yang ada grafisnya, yang ada motionnya. Cuma sekarang konten-konten yang benar-benar real seperti itu banyak disukai masyarakat, banyak disukai audiens. Entah kenapa trennya seperti itu juga saya kurang tahu. Cuman kalau saya melihat sih isinya itu adalah informasi yang mahasiswa butuhkan. Seperti itu sih kalau sejauh analisa yang saya lihat konten-kontennya Ibu seperti itu. Saya juga ngerasanya gitu. Jadi kadang ya saya suka heran kalau ngobrol ya sama konten creator ya. Kenapa ya kalau yang kita rencanakan dengan matang nggak FYP? Setuju. Udah keren, udah dilipen cek saya tanya. Yang cuman pakai, banyak kan kalau Mas pernah lihat ya, saya ada yang cuman pakai mukena, ada yang cuman pakai baju tidur gitu ya, tapi mesti berproduksi tetap ya. Tahu gitu tadi saya cantik kata saya. Jadi kenapa seperti itu? Karena mungkin lebih natural dan orang lebih suka karena tidak ada persiapan yang matang seperti itu, pasti isinya ringan. Nah, yang menggunakan media sosial itu mereka sebenarnya sedang nyari hiburan. Yang utama dari orang yang menggunakan sosial media itu mereka cari hiburan. Jadi gimana caranya kita bisa mengedukasi tapi harus tetap ngehibur, harus santai dan santai itu harus kerasa di mereka gitu. Jadi selain santai, ini konsistensi itu penting ya Bu. Banget. Kan terkadang dalam perencanaan sebuah konten, memanage sebuah konten itu kan kita sudah tentukan nih, ini mau harian, mingguan, bulanan, atau special moment. Nah, konsistensi menurut Ibu penting nggak sih dalam membuat konten-konten edukasi? Sangat penting. Sampai teman saya menjuluki saya, "Hei budak konten," katanya. Gak apa-apa, asal ada duitnya kata ZT-nya. Jadi memang sangat. Tapi nggak harus. Kalau saya jadi setiap hari membuat konten sebenarnya untuk menjaga ritme saya juga sih. Lebih kayak gini juga. Jadi saya pulang dari kampus tuh kadang setengah jam di meja gitu ngobrolin apa aja gitu. Jadi hampir setiap hari. Tapi nggak harus setiap hari. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi content creator tidak harus setiap hari. Tapi minimal seminggu 3 kali kalau pengalaman saya. Kalau lebih dari itu mendapatkan engagementnya agak harus usaha lagi pengalaman saya. Nah dari 3 sosial media, TikTok, YouTube, dan Instagram. TikTok, Instagram kalau kita postingnya tidak teratur atau lama tidak posting itu turun followernya. Oke, setuju. Kerasa banget TikTok apalagi. Saya pernah nggak posting 2 minggu bisa sampai berkurang 5.000 orang. Jadi konsistensi itu sangat penting. YouTube yang sangat konsisten. Jadi kalau orang YouTube mereka subscribe tapi jarang men-unsubscribe. Cuma sekedar nonton doang. Iya. Tapi nggak subscribe. Seperti itu. Enggak, subscriber YouTube itu meskipun kita lama nggak posting, tidak berkurang. Sorry. Ya berarti subscriber di YouTube, itu walaupun lama nggak konten, itu tidak akan berkurang. Tidak berkurang, cuman nggak nambah. Iya, orang nggak ngupload apa-apa. Iya, tapi kalau media sosial langsung, wah itu kalau kita lihat insight, kurvanya itu, gitu. Jadi makanya
harus konten tuh pertama karena memang ingin konten rutin. Kedua, saya juga tidak mau follower saya berkurang. Oke.